Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama nanti kalian bosan, mari kita simak sama-sama. Let's go. Indonesia nomor 2. PSSI gagal naturalisasi pemain keturunan. Lorin Ulrich, pemain berdarah Indonesia Jerman, mengaku masih ingin mewujudkan mimpi membela timnas Jerman. Sementara Indonesia nomor 2, ia juga tak menutup kemungkinan akan membela timnas Indonesia jika tak ada panggilan dari timnas Jerman. Indonesia. Aduh, sayang sekali ya kalau kita tidak dapat si Lorin Ulrich dan dia memilih timnas Jerman. Aduh, sayang sebenarnya. Kenapa ini? Karena pemain potensial, bro. Dan agak disayangkan kalau sampai kita gagal mendapatkan Lorin Ulrich. Tapi sebenarnya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena kita punya pemain keturunan sebenarnya ya tidak kurang juga, bro. Banyak bahkan yang berminat untuk main di timnas Indonesia. Tapi ya kalau dia dipanggil timnas Jerman, syukur gitu kan. Artinya ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di Jerman. Tapi kalau dia tidak dipanggil, ya bisa jadi Indonesia jadi opsi kedua lah. Ya, tapi kalau dipanggil sama timnas Indonesia dan dia mau, ya syukurlah. Kita punya pemain keturunan semakin banyak bertambah, itu kan keren itu kan. Waduh gila, gelar perdana AFF akan diraih timnas Indonesia saat ini. Bisa jadi guys, dan bukan tanpa alasan. Karena kalian bisa lihat, saat ini para pemain diaspora yang telah dinaturalisasi oleh PSSI itu telah banyak yang bergabung ke Liga Indonesia. Dan kira-kira inilah line up full pemain naturalisasi yang bermain di Liga Indonesia. Di posisi kiper ada Sirus Margono, di lini belakang ada Eliano, Dion Mark, Jordi Amat, Sen Patinama, di tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner, di depan ada Jens Riven, Mauro, dan Rafael Strijk. Tapi aku lebih setuju kalau di depan itu Ciro dan David da Silva guys. So kalau menurut kalian gimana? Ya, semoga kita bisa dapat Piala AFF kali ini ya. Kita bisa juara 1 dan untuk pertama kalinya kita dapat gelar AFF itu ya, juara 1 ya. Kalau dilihat dari materi-materi pemain yang ada sekarang, ya sebenarnya ya mustahil juga kita gagal dapat juara. Kenapa? Karena sekarang kalau dilihat pemain-pemain keturunan kita, pemain diaspora ramai-ramai datang bermain di Liga 1. Ya mumpung mereka main di Liga 1, performa mereka juga kalau boleh dibilang tidak terlalu parah. Belum down ya, belum underperform ya. Percayakanlah ke mereka. Dan kombinasi dengan pemain-pemain lokal itu, ya saya yakin sekali kita bisa juara AFF kali ini. Ya kita doakanlah. Ditambah keyakinan yang kuat, pastinya ya jalan yang positif akan menjadi miliknya kita itu. Doakan. Langgar aturan naturalisasi, Malaysia malah tambah 2 pemain naturalisasi lagi. Penyerang dan bek bertahan jadi senjata baru. Berson da Silva bermain bersama JDT sebagai penyerang, sedangkan Giancarlo Gallifuoco bermain bersama Kuala Lumpur City FC sebagai bek bertahan. Sementara kasus 7 pemain ilegal belum selesai. Langgar Nah. Mereka ini unik sebenarnya kasusnya Malaysia ini. Belum selesai mereka punya kasus 7 pemain naturalisasi. Sekarang mereka mau naturalisasi pemain baru lagi. Ya tapi 2 pemain barunya mereka ini itu ya eligible ya, sesuai dengan regulasi itu. Masuklah dalam regulasi. Kenapa? Karena mereka sudah bermain di klub profesional di Malaysia itu mungkin lebih dari 5 tahun. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun sesuai dengan regulasi FIFA, kalau mau dinaturalisasi itu bisa. Sangat-sangat bisa. Dan kita nantikan lagi gerakannya mereka ini seperti apa nih. Mau coba-coba tiru Indonesia mereka ya. Aduh, ngeri juga mereka. Media Vietnam ragu John Hetman sanggup bawa Indonesia juara. Media Vietnam BTV menilai pemain naturalisasi Eropa bukan jaminan dominasi di Piala AFF 2026. Apalagi turnamen tak masuk kalender FIFA. Mereka yakin Vietnam racikan Kim Sang-sik lebih stabil. Sementara Hetman dibebani sejarah runner up dan tantangan satukan skuad singkat. Media ya, betul. Belum tentu juga kita jadi juara AFF. Tapi ya segala sesuatu di lapangan itu bisa menjadi mungkin kalau kita berusaha sekuat mungkin. Jadi Vietnam saya pikir betul lebih stabil mereka. Apalagi kelompok umur mereka kemarin U23 itu sampai semifinal. Dan ya perjalanan mereka hampir sama dengan Indonesia tahun 2023-2024 lah. Tapi tidak masalah, kita masih punya kesempatan banyak. Pemain kita juga yang dari Eropa mereka mungkin tidak akan ikut juga, tetapi pemain-pemain kita yang lain yang bermain di Liga 1, pemain diaspora kita pasti bisa gabung lah itu ya. Dan kalau sampai kita dikuatkan sama pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Liga 1, Vietnam selesai.
Ya Vietnam bukan apa-apa, bermain dengan kita 3 kali kalah beruntun, mereka masa kita takut dengan mereka, iya kan? Ya mana ada takut kita. Dari Nggak pemanas ada. bangku jadi pilar utama, Jay Itzes kini jadi tembok kokoh di kerasnya Serie A, bukan sekadar pelengkap skuad. Kevin Dix juga langsung gacor dan nyetel di Bundesliga. Sementara Emil Audero jadi kiper inti bahkan terbaik di Serie A. Garuda Abroad bukan lagi cadangan, sekarang jadi nyawa permainan di Eropa. Bukti nyata. Keren, kita punya pemain-pemain diaspora, Kevin Dix, Jay Itzes, Calvin Verdong, Emil Audero, Martin Pas. Itu bukan hanya sekedar opsi kedua mereka. Mereka itu jadi pilihan utama sekarang. Jay Itzes, kemudian Kevin Dix, ya kan, Emil Audero, itu bahkan mereka setiap kali timnya mereka itu bermain, mereka jadi pilihan utamanya pelatih. Ya banggalah kita gitu kan, pemain-pemain Indonesia tidak hanya sekedar jadi opsi kedua di sana atau pemain cadangan, tapi mereka jadi pilihan utamanya pelatih. Itu yang membuat kita jadi keren kan, bangga gitu. Striker 188 cm ini kembali masuk radar naturalisasi timnas Indonesia dan performanya lagi menanjak banget. Nama Dean Zandbergen kembali mencuat sebagai calon naturalisasi Garuda. Striker milik VVV Venlo di Liga 2 Belanda ini tampil konsisten dan sedang dalam tren menanjak. Musim 2025-2026 ia sudah mencatat 6 gol dan 3 assist dari 24 laga. Menariknya, seluruh kontribusi itu lahir hanya dalam 9 pertandingan terakhir. Bahkan, Zandbergen sempat mencetak hat-trick ke gawang FC Dordrecht pada Desember 2025. Ia sebenarnya sudah menyatakan minat membela Indonesia sejak 2025 saat tim masih dilatih Patrick Kluivert. Zandbergen punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Saat itu ia kalah prioritas dari Mauro Zilstra. Tapi kini di era John Herdman, peluangnya kembali terbuka. Apalagi lini depan Garuda masih belum stabil. Menurut kalian, Dean Zandbergen layak dinaturalisasi dan jadi solusi lini depan timnas Indonesia? Kita butuh pemain depan sebenarnya ya. Kita butuh pemain depan, apalagi sekarang kita punya pemain depan itu ya, kalau boleh dibilang sekarang mengharapkan oleh Romeni. Apalagi oleh Romeni di Championship bersama Oxford itu kurang dapat menit bermain. Ya mungkin secara kualitas oke lah oleh Romeni. Tapi kita butuh yang benar-benar siap, yang benar-benar ya menjadi mesin gol di depan, ya kan. Si Fikri juga itu ya masih dalam rumor itu kan. Nah sekarang kalau misalkan Dean Zandbergen mau dinaturalisasi, saya pikir ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita butuh pemain depan. Ya kalau dia dinaturalisasi, saya pikir ya sah-sah saja sebenarnya. Oke saja itu. Kan keren kalau dia dinaturalisasi. Ya kan? Bagus lah. Alasan Jay Itzes tetap jago di lini belakang siapapun rekannya. Ia adalah tipe back yang punya tactical intelligence tinggi. Pemain seperti ini gampang nyetel dengan partner siapapun karena dia tidak cuma mengandalkan fisik, tapi juga pembacaan bola yang matang. Terbaru saat mengalahkan Hellas Verona, Itzes bermain penuh dan berduet dengan Walukiewicz. Meskipun rekannya tersebut harus diganti oleh Pedro Felipe di menit 89. Biasanya ia tandem dengan Tarik Muharemovic dan menjadi salah satu duet terbaik di Serie A. Bahkan saat memperkuat Venezia, ia tidak tergantikan di lini belakang, meskipun rekannya berganti. Di timnas Indonesia, hampir tidak ada pemain yang mampu menggeser posisinya jika sedang tidak cedera. Mau berposisi dengan trio JJR maupun Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Jordi Amat, penampilan tidak pernah mengecewakan. Ya tapi kita sebenarnya menginginkan dia itu ya, sekali-sekali lah duet dengan Elkan Bagot itu, karena belum pernah dia duet dengan Elkan Bagot itu. Tapi kalau dia duet dengan Elkan Bagot ditambah Justin atau Mees Hilgers atau Rizky Ridho, aduh keren lah. Tapi memang Jay Itzes tidak pernah tergantikan di klubnya dia, mau dari Venezia sampai ke Sassuolo ya, belum pernah tergantikan ya. Karena bukan hanya soal kuat dia, tapi pintar juga nih orang. Pintar juga nih pemain timnas satu ini. Jadi ya kita bersyukurlah ada back sekelas Jay Itzes yang akhirnya mau memilih Indonesia bukan Belanda, bro. Keren lah. Kalau sampai ada yang tidak bangga menjadi WNI, ya justru sebaliknya, kita banggalah jadi WNI. Di saat mereka tidak bangga jadi WNI, ada pemain-pemain diaspora kita yang justru dengan bangganya memperkuat timnas Indonesia dan bangga menjadi WNI, dan mereka bikin harum tuh nama Indonesia itu
bukan kontroversi di luar sana itu. Keren lah. Gak mau kalah dari timnas Indonesia, Kamboja targetkan lolos Piala Dunia 2042. Federasi Sepak Bola Kamboja resmi mencanangkan target jangka panjang yang ambisius. Mereka mematok target bertahap 2028 dan 2030 lolos semifinal Piala AFF, kemudian tahun 2032 lolos putaran final Piala Asia, lalu 2042 dan 2046 lolos Piala Dunia. Saat ini, Kamboja masih berada di peringkat 179 dunia. Meski begitu, liga domestik mereka juga terus berbenah dan rutin mengirim wakil ke kompetisi Asia. Tim nasionalnya pun kini ditangani pelatih asal Jepang yakni Koji Gyotoku, dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi seperti Privat Mbarga, Yudai Ogawa sampai Nick Taylor. Agenda terdekatnya tentu Piala AFF pada Juli sampai Agustus mendatang. Kamboja tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Indonesia, dan satu tim antara Timor Leste dan Brunei. Ancaman ini. Ancaman untuk Indonesia maksudnya. Ancaman untuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Cuma yang mereka punya target itu masih jauh lah. Kalau Indonesia kan targetnya itu jelas. Kita sudah ada Piala Asia dan mungkin kita akan lolos sampai semifinal nanti. Cile. AFF juara tahun 2030 kita masuk Piala Dunia tahun 2030. Jadi itulah kita punya agenda teman-teman, dan ya semoga targetnya tercapai lah ya sama John Herdman ini. Yang penting jangan ganti pelatih bagus diganti dengan pelatih yang pelatih ejek-ejek tidak jelas itu. Jangan ya saudara-saudara. 6 pemain timnas bakal absen membela timnas Indonesia. Keenam pemain tersebut adalah Tom Hai, Shane Patinama, Mes Hilgers, Asnawi Mangku Alam Bahar, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Dua nama pertama, Hai dan Shane, dipastikan tim bisa ambil bagian dalam FIFA Series karena sedang menjalani masa sanksi FIFA. Keduanya dihukum larangan 4 pertandingan. Iya, 4 pertandingan. Selanjutnya, Hilgers juga dipastikan absen. Pemain FC Twente ini sedang dalam masa pemulihan cedera hamstring. Senada dengan Hilgers, Marcelino juga sedang dalam masa pemulihan. Asnawi juga masih dalam proses pemulihan cedera. Terakhir, Arhan juga menjalani pemulihan cedera. Pemain Bangkok United ini menjalani operasi meniskus karena cedera lutut. Ya, jadi kita punya pemain-pemain andalan ini banyak yang cedera. Kalau Tom Haye sama Shane itu memang mereka karena protes keras ke wasit waktu ronde 4 kemarin. Jadi ya dapat sanksi itu 4 pertandingan tidak boleh main mereka. Messi Hilgers itu cedera juga. Di lain sisi dia belum punya klub baru ya karena kontraknya dengan FC Twente itu sudah berakhir. Dan ya kita masih punya pemain-pemain lain lah banyak. Kemungkinan besar kalau tidak ditambah pemain-pemain keturunan baru, kemungkinan besar di FIFA Series ini banyak pemain-pemain Liga 1 yang dipanggil sama John Herdman. Apalagi kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir ini, John Herdman itu sering sekali pantau Liga 1. Tidak hanya Liga 1, Championship pun dia nonton gitu ya. Pastinya dia bukan hanya sekedar nonton dong. Iya kan, tidak mungkin hanya sekedar makan popcorn, minum kopi, ya kan, lalu nonton bola. Tidak mungkin dong. Pastinya ada catatan khusus yang dia bawa nantinya. Oh, pemain ini cocok nih angkut, ya kan. Mau dari Championship, dari Liga 1 pastinya pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia sepertinya kemungkinan besar akan banyak yang mengisi skuad timnas kali ini untuk FIFA Series sama AFF nantinya. Kemungkinan besarnya seperti itu. Kemungkinan kecilnya kita tidak tahu. Definisi pemain dengan tingkat disiplin yang tinggi adalah Jay Itzes. Jay Noah Itzes lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda. Sejak kecil ia telah memulai karir sepak bolanya di Akademi Eindhoven, Belanda. Debut profesionalnya terjadi di klub PSV FC, klub di RST Divisi Belanda atau kasta kedua Belanda pada tahun 2017 ketika ia berusia 17 tahun. Dan pada tahun 2020 ia pindah ke klub Go Ahead Eagles. Lalu pada tanggal 23 Juni 2023 ia berpindah ke Venezia yang kala itu masih berada di kasta kedua Liga Italia. Perannya yang amat sentral di posisi center back membuatnya berhasil membawa klub berjulukan Leoni Aletti itu naik kasta ke Liga Utama Italia. Dari sinilah karirnya semakin meroket dan dilirik banyak klub. Apalagi setelah ia dinaturalisasi, semakin besar pula potensinya berkembang di Eropa. Dan pada akhirnya, pada Agustus 2025, Jay Itzes resmi didatangkan oleh Sassuolo FC untuk memenuhi kuota pemain yang tersisa. Di Sassuolo, Jay Itzes menjadi pemain yang penting dan sering menjadi starter pada pertandingan utama. Dengan tinggi 190 cm dan memiliki fisik
kuat dalam bertahan, Jay Itzes terpilih menjadi back yang merepotkan di kalangan klub Italia. Konsisten yang dimiliki Jay Itzes harus diakui menjadi landasan dirinya bisa sukses hingga sekarang. Jiwa kepemimpinan dan kedisiplinannya membuatnya menjadi pemain yang diminati banyak klub. Definisi Ya bukan hanya itu sih, dia jadi orang Indonesia pertama, bahkan mungkin ASEAN. Orang ASEAN bro, ASEAN pertama, Indonesia pertama yang bobol gawangnya Juventus. Woi, klub besar Serie A dibobol sama Jay Itzes, orang Indonesia bos. Itu tahun 2024 atau 2025 itu ya, gawangnya Juventus dibobol sama Jay Itzes. Waktu itu Jay Itzes masih di Venezia itu. Venezia masih di Serie A waktu itu. Dan ya kita senang lah kita punya back sekelas Jay Itzes. Ya kita tidak tahu lah kalau kita tidak dapat Jay Itzes waktu itu mungkin lini belakangnya kita tidak sekokoh seperti sekarang. Mungkin amburadul itu kalau tidak ada Jay Itzes itu. Dia bukan hanya soal kuat sebenarnya, tapi ya dia punya otak juga, pintar ini orang. Media Vietnam, Tan Nguyen, secara terbuka menyebut bahwa meski Indonesia gencar melakukan naturalisasi pemain Eropa, kekuatannya masih kalah dibanding Vietnam di level Asia Tenggara. Timnas Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang SIK juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam. Nah. Kita kalau bicara Vietnam ini sebenarnya mereka tuh kalah terus loh lawan kita. 3 kali beruntun main di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, kalah terus mereka. Kalau dia bilang dia lebih kuat, dari mananya gitu? Apakah hanya gara-gara dia menang AFF? Ya terus di kualifikasi hancur-hancuran dari Indonesia. Piala Asia hancur juga dari Indonesia. Apa mau dikata? Itu yang bilang lebih kuat, jangan dong. Luke Fiskuri terpukau atmosfer Stadion Indonesia. Pemain muda keturunan Indonesia, Luke Fiskuri, membagikan pengalamannya saat tampil di Piala AFF U19 2024. Ia merasakan langsung atmosfer luar biasa di Gelora Bung Tomo. Dengan sekitar 30.000 penonton memadati stadion. Menurutnya, suasana saat Timnas Indonesia U19 bermain di final benar-benar luar biasa. Turnamen itu sendiri berakhir manis bagi Indonesia yang keluar sebagai juara. Sementara Australia finish ketiga usai menundukkan Malaysia. Oke, jadi Luke Fikir ini salah satu pemain keturunan Indonesia yang rumornya itu akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk mengisi lini depan. Mengingat kita punya lini depan itu kurang tajam. Oke, mungkin kita mungkin praktis kita hanya mengharapkan oleh Romeni sekarang gitu kan, sebagai pemain dengan posisi striker nomor 9. Tapi kita butuh pemain yang lebih dari sekedar mencetak gol gitu. Kalau kita lihat Luke Fikir ini, saya pikir dengan catatan impresifnya dia di Liga Australia, ya dia bisa jadi opsi lah untuk PSSI naturalisasi dan bisa tandem lah sama Ole Romeni, atau mungkin bisa ganti perannya Ole Romeni gitu. Dan kita bisa lihat lah timnasnya kita mungkin akan menjadi timnas yang berbeda. Intinya sekarang kita butuh penyerang lah, kita butuh mesin gol di depan. Karena kalau untuk pemain belakang saya pikir terlalu banyak lah. Kita punya pemain belakang terlalu oke sekarang ini, overpower lah. Belakang mulai dari kiper, back itu sudah oke, tengah juga oke. Sekarang kita hanya butuh depan ini. Apalagi pemain-pemain yang lain itu mungkin cedera dan secara usia juga sudah kurang produktif. Jadi kita butuhlah pemain-pemain baru untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya sama kuat lah antara starting dengan yang ada di bench itu. Harusnya seperti itu. Tapi semua ada di PSSI keputusannya, kita tunggu saja PSSI nanti menaturalisasi atau tidak. Tapi menurut saya seharusnya gercep, angkut lah, jangan lama-lama. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.